Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan sifat fisik, kimia, kegunaan, serta kelimpahan di alam unsur-unsur yang ada di dalam golongan 6A. Dimulai dari unsur oksigen yang akan disampaikan oleh Debbie. Saya akan menjelaskan tentang oksigen. Oksigen adalah unsur kimia non-logam dari grup 16 atau golongan 6A yang memiliki nomor atom 8 dan nomor massa 16. Oksigen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang penting bagi organisme hidup. Oksigen mampu membentuk senyawa melalui reaksi dengan hampir semua unsur lainnya. Oksigen pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia asal Swedia, Carl Wilhelm Scheele, pada sekitar tahun 1772. Untuk sifat fisiknya, oksigen itu berwujud gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Oksigen merupakan konduktor panas dan konduktor listrik yang buruk. Dan untuk kelarutannya, oksigen itu sedikit larut dalam air, alkohol, dan cairan umum lainnya. Oksigen memiliki titik didih sebesar negatif 182,9 derajat Celcius dan titik lelehnya yaitu negatif 218,8 derajat Celcius. Massa jenis oksigen adalah 1,429 gram per liter. Selanjutnya adalah sifat kimia oksigen. Berdasarkan kemudahan terbakarnya, oksigen tidak terbakar. Berdasarkan pembakarannya, oksigen merupakan salah satu unsur yang mendukung pembakaran, namun oksigen sendiri tidak terbakar. Berdasarkan senyawaannya, oksigen terjadi dalam banyak senyawa, termasuk air, CO2, dan biji besi. Selanjutnya, oksidasi. Reaksi umum di mana menyatunya oksigen dengan zat lain disebut oksidasi. Oksida dari beberapa logam membentuk peroksida dengan penambahan oksigen. Lalu, untuk kelimpahan oksigen di dalam alam, pada 46% massa, unsur oksigen adalah unsur yang paling melimpah di kerak bumi. Proporsi oksigen berdasarkan volume di atmosfer adalah sebesar 21%. Dan sekitar 0,9% massa matahari adalah selanjutnya adalah kegunaan oksigen. Yang pertama ada penggunaan fisiologis oksigen. Penggunaan fisiologis oksigen, contohnya yang pertama, dalam sel, oksigen dibutuhkan untuk respirasi aerobik yang memungkinkan ekstraksi energi dan makanan yang dicerna. Selanjutnya yang kedua, tangki oksigen yang terkompresi dibutuhkan oleh pendaki gunung untuk mengatasi penurunan tekanan O2 pada ketinggian tersebut. Selanjutnya, sulfur atau yang biasa kita kenal sebagai belerang adalah unsur kimia dalam tabel periodik golongan 6A dengan lambang S dan nomor atom 16. Sifat fisik sulfur. Sulfur memiliki warna kuning pucat dan merupakan padatan yang rapuh. Sulfur pada bentuknya adalah nonmetal tak berasa, yang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat kristalin putih. Sulfur memiliki titik leleh sebesar 388,36 Celcius, titik didih sebesar 717,8 Celcius, dan zat didih sebesar 1,819 gram per cm kubik. Sifat kimia sulfur. Sulfur tidak larut di dalam air, tetapi sulfur dapat larut di dalam karbon disulfida. Sulfur dapat bereaksi dengan semua logam, kecuali emas dan platinum. Sulfur juga dapat membentuk senyawa dengan beberapa unsur non-logam. Pada kelimpahan di alam, sulfur dapat ditemukan sebagai unsur biru atau mineral-mineral, sulfida dan sulfat. Sulfur juga terdapat dalam minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Adapun dalam bentuk senyawanya, sulfur dapat ditemukan dalam bentuk mineral sulfida, seperti besi sulfida dan zinc sulfida. Dalam kelimpahan fosil, sulfur menempati peringkat ke-9 di antara unsur-unsur lainnya. Kegunaan sulfur di antaranya, sulfur digunakan dalam pembuatan pupuk fosfat. Dalam dunia kesehatan, sulfur dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai masalah kulit seperti jerawat, putih, tanu, kuras, dan lainnya. Sulfur juga digunakan dalam pengolahan kayu menjadi pop atau bubur kertas. selanjutnya yaitu selenium.
Di dalam tabel periodik unsur, selenium dilambangkan dengan huruf Se, memiliki nomor atom 34 serta bobot molekul 78,96 gram per mol. Selenium ditemukan pertama kali oleh Berzelius pada tahun 1817. Selenium ditemukan dalam beberapa mineral yang cukup langka, contohnya kruksit dan klaustalit. Beberapa tahun yang lalu, selenium diperoleh atau ditemukan dari debu cerobong asap yang tersisa dari proses biji tembaga sulfida. Nah, selenium di seluruh dunia sekarang ini diperoleh dari pemurnian kembali logam anoda dari proses elektrolisis tembaga. Selenium diperoleh dari pemanggangan endapan hasil elektrolisis dengan soda atau asam sulfat, atau bisa juga dengan meleburkan endapan hasil elektrolisis dengan niter. Sifat fisik unsur selenium diantaranya memiliki titik didih 958 Kelvin, titik leburnya 494 Kelvin, massa jenisnya 4,79 gram cm kubik, struktur kristalnya yaitu heksagonal. Lalu sifat kimia yang dimiliki oleh unsur selenium, selenium bisa didapatkan dalam bentuk amorf maupun kristal. Amorf bisa dalam warna merah, yaitu bentuknya serbuk, atau hitam, itu dalam bentuk seperti kaca. Nah, selenium kristal monoklinik itu berwarna merah tua. Selenium kristal heksagonal itu berwarna abu-abu metalik. Selanjutnya, selenium memiliki sifat fotovoltaik, yaitu mengubah cahaya menjadi listrik, dan fotokonduktif, yaitu menunjukkan penurunan hambatan dengan meningkatnya cahaya dari luar. Lalu, isotop selenium di alam memiliki 6 isotop stabil, 15 isotop lainnya sudah dikenali. Lalu, kegunaan dari unsur selenium digunakan dalam serografi untuk memperbanyak salinan dokumen, surat, dan lain-lain. Dalam industri kaca, kemudian sebagai bahan tambahan baja tahan karat, kemudian sebagai tinta fotografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pe, yaitu tellurium. Tellurium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pe dan nomor atom 52. Memiliki warna putih keperak-perakan, dalam keadaan murni menunjukkan kilologam. Cukup rapuh dan bisa dihaluskan dengan mudah. Selain itu, tellurium juga mempunyai sifat fisika dan sifat atom. Yang pertama yaitu sifat fisika, fasenya yaitu solid, kalor peleburannya itu 17,49 kJ per mol, kalor penguapannya 114,1 kJ per mol. Sifat atomnya yaitu mempunyai jari-jari atom empiris 140 pm, jari-jari kovalen 138 kurang lebih 4 pm, dan jari-jari van der Waals yaitu 206 pm. Selain itu, tellurium mempunyai kegunaan antara lain yang pertama adalah memperbaiki kemampuan tembaga, yang kedua mengurangi reaksi korosi oleh asam sulfat dan timbal, yang ketiga digunakan sebagai komponen utama dalam sumber peleburan, yang keempat yaitu sebagai pelapis besi pada menara pendingin, yang terakhir adalah digunakan dalam keramik. Pada golongan 6A yang selanjutnya adalah polonium. Polonium yang dikenal juga sebagai radium F adalah unsur yang pertama kali ditemukan oleh Marie Curie pada tahun 1989 ketika sedang mencari penyebab radioaktivitas pada mineral pitchblende atau mineral uranium dari Bohemia. Polonium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Po dengan nomor atom 84. Polonium merupakan unsur radioaktif yang terbentuk secara alami di kerak bumi dan merupakan elemen pertama yang ditemukan berdasarkan sifat radioaktifnya. Beberapa sifat kimia polonium diantaranya yang pertama, polonium mudah larut dalam asam encer tetapi hanya sedikit larut dalam alkali. Yang kedua, larutan polonium mudah menguap
dan akan menguap dalam beberapa hari jika disegel. Lalu yang ketiga, pada pH sekitar 1, ion polonium mudah dihidrolisis dan dikompleksikan oleh asam, seperti asam oksalat, asam sitrat, dan asam tartarat. Sifat fisik polonium diantaranya memiliki wujud padat, sifatnya metaloid, nomor atomnya 84, memiliki konfigurasi elektron Xe 6s2 4f14 5d10 6p4, massa atom relatifnya 209 gram per mol, jari-jari atomnya 67 pm, massa jenisnya 9,3 gram per cm kubik, titik didih 962 derajat Celcius, titik lelehnya 254 derajat Celcius. Memiliki elektronegatifan 2,0 E dan bilangan oksidasinya itu +2 dan +4. Untuk kelimpahan di alam, polonium adalah unsur alam yang sangat jarang. Dalam biji uranium, hanya ditemukan sekitar 100 mikrogram unsur polonium per tonnya. Ketersediaan polonium hanya sekitar 0,2% dari radium. Para ahli membuktikan bahwa ketika menembak bismut alam atau 209 Bi dengan neutron diperoleh 210 Bi yang merupakan indeks polonium. Beberapa kegunaan polonium diantaranya dapat digunakan untuk menghasilkan radiasi sinar alfa, digunakan dalam penelitian ilmiah tentang nuklir, digunakan pada peralatan mesin cetak dan fotografi, digunakan untuk menghilangkan debu pada film, untuk menghilangkan muatan statis dalam pemintalan tekstil, dan lain-lain. Golongan 6A selanjutnya adalah livermorium. Pada tabel periodik, livermorium atau yang disimbolkan dengan Lv memiliki nomor atom sebesar 116 dan nomor massa atau bobot molekulnya sebesar 293 gram per mol. Livermorium tidak berasal dari alam, namun unsur ini ditemukan dengan reaksi dari kalsium 48 dan kurium 248. Penelitian ini pertama kali dilakukan pada Juli 2000 oleh tim sains dari Joint Institute for Nuclear Research di Rusia yang bekerja sama dengan Lawrence Livermore National Laboratory di California. Pada Juni 2011, IUPAC mengakui penemuan ini sebagai unsur 116 atau unun heksium. Nama livermorium pertama kali diresmikan IUPAC pada tanggal 23 Mei 2012. Livermorium digunakan untuk penelitian sehingga diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Bumi pada unsur livermorium yaitu tidak ada, karena unsur ini berasal dari reaksi kimia, bukan berasal dari alam. Sifat fisik dari livermorium ialah livermorium memiliki bentuk padat atau solid pada suhu 25 derajat Celcius. Memiliki sifat metalik. Livermorium memiliki warna kemungkinan metalik atau silver atau abu-abu. Titik leleh dari livermorium diprediksi sekitar 364 sampai 507 derajat Celcius. Titik didihnya diprediksi sekitar 762 sampai 862 derajat Celcius. Livermorium memiliki densitas sebesar 11,2 gram per cm kubik. Kalor peleburan dari livermorium diprediksi sebesar 7,61 kJ per mol dan kalor penguapannya sebesar 42 kJ per mol. Sifat kimia dari livermorium ialah livermorium merupakan unsur logam yang radioaktif. Livermorium memiliki konfigurasi elektron yaitu proton 5f14, 6d10, 7s2, dan 7p4. Livermorium memiliki 5 isotop. Isotop yang paling stabil ialah pada 293 Lv yang memiliki waktu paruhnya kurang lebih 60 milisecond. Dapat disimpulkan kecenderungan sifat fisik kimia
Unsur-unsur yang ada di dalam golongan 6A yaitu titik didih, densitas atom, afinitas elektron, jari-jari atomnya dari atas ke bawah itu semakin bertambah, sedangkan energi ionisasi dan keelektronegatifan dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Dapat membentuk anion X2- dengan kecenderungan semakin ke bawah semakin sulit, kecuali O dapat membentuk ikatan tetravalen atau heksavalen. Kemudian dapat berikatan dengan FXF6 dengan kecenderungan semakin ke bawah semakin sulit. Dapat membentuk asam lemah dengan berikatan dengan hidrogen, kecuali H2O senyawa H2X yang beracun dan berbau tidak sedap, kecuali juga Te20 senyawa H2X yang larut dalam air. Demikian video dari unsur-unsur yang ada di dalam golongan 6A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.